sudah 60,9 kembali lagi ke sini. Bentar ya. Oke, kita mulai lagi perkuliahan untuk pertemuan ke-7 ini. Ya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, di mana saudara sudah mempelajari ya terkait dengan pendahuluan dari pelayanan informasi obat. Nah, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu ya, bahwa perkuliahan komunikasi terapeutik dengan Ibu 4 kali pertemuan itu saudara akan bahas terkait dengan bio. Jadi jangan sampai saudara bosan ya. Oke, minggu lalu tugasnya apa ya? Tentang obat apa? Minggu lalu kelas B nggak ada tugas, Bu. Oh, nggak ada tugas ya? Berarti yang kelas A aja ya. Oke, nanti kelas B berarti akan dapat giliran tugas juga ya. Jadi jangan berpikir cuma kelas A saja dikasih tugas ya. Oke, Ibu akan adil untuk semua kelas ya. Nah, baik kita mulai. Di mana pelayanan informasi obat yang akan kita bahas sekarang ini adalah settingannya di rumah sakit ya. Jadi tolong mindset-nya diatur ke rumah sakit ya. Seperti apa, saudara bayangkan seperti apa pelayanan kefarmasian itu di rumah sakit. Nah, jadi pelayanan informasi obat seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah salah satu pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian maka wajib dilakukan oleh siapa kemarin? Apoteker ya. Nah, jadi dilakukan oleh apoteker. Jadi kegiatan penyediaan dan pemberian informasi ini direkomendasikan oleh apoteker ya yang dilakukan secara independen. Independen artinya mandiri. Jadi kalau saudara sebagai apoteker di rumah sakit, bekerja di suatu rumah sakit, saudara boleh melakukan yang namanya pelayanan informasi obat karena sifatnya itu adalah mandiri. Dan dia tidak saling terkait dengan yang lainnya ya. Nah, hanya saja tentunya ada tempat ya, istilahnya kalau di Minang Batampe. Kalau mengecek itu Batampe ya. Nah, jadi kita harus ada tempat. Nah, kita punya etika profesi yang harus kita jaga juga, maka kita juga harus memiliki sesuatu yang profesional sifatnya. Nah, tempatnya ini di sinilah di rumah sakit, yaitu di bawah instansi farmasi rumah sakit. Kemudian apa informasi yang kita berikan? Ya tentu informasi yang akurat ya, yang akurat, yang tidak bias, yang tidak memultitafsir, yang tidak menimbulkan banyak persepsi ya, sehingga kita harus memberikan informasi tersebut akurat. Kemudian yang komprehensif, komprehensif itu artinya secara menyeluruh, ya, jadi bukan hanya kulit-kulitnya saja yang saudara ketahui, tapi harus menyeluruh terkait dengan obat. Obat apa yang akan saudara sampaikan nantinya dalam pemberian informasi. Contoh minggu lalu Ibu memberikan tugas kepada anak kelas A, yaitu mungkin bisa saudara lihat juga di Island, yaitu obat antidepresan. Nah, artinya apa? Saudara harus memahami secara komprehensif terkait obat antidepresan. Satu saja obat antidepresan tersebut saudara kuasai, itu sudah menjadi nilai plus bagi saudara. Ya, jadi bukan obat ini banyak, ya. Nggak semua obat harus kita hafal ya, setidaknya kita tahu secara generalnya ya, secara umumnya obat itu kerjanya bagaimana, obat tersebut bagaimana efek sampingnya, hafal
di biro, kita menghafal HFS, ya nggak mungkin. Ya, itu sudah manusiawi, nggak mungkin buku setebal itu akan kita hafal. Namun tentunya kita harus paham secara komprehensif, secara menyeluruh terkait dengan obat tersebut. Atau rantai dingin yang disimpan mungkin pada suhu-suhu tertentu, ya. Nah, sehingga saudara harus up to date bagaimana cara penyimpanannya. Ya, contoh misalnya vaksin sekarang ya. Itu mungkin banyak yang mengatakan bahwa kenapa sih vaksin ini banyak yang tidak udah vaksin pun kita tetap ini ya, tetap terinfeksi. Nah, vaksin itu bukan untuk mencegah kita tidak terinfeksi, tidak ya. Yang namanya vaksin itu hanya mengenalkan ya, memperkenalkan kepada kita, kepada imunitas kita bahwa oh seperti ini loh si vaksin COVID itu, si virus COVID itu ya, sehingga tubuh kita mengenali kalau misalnya kita terinfeksi COVID, tubuh kita mengenali. Nah, tubuh kita akan melawan si virus tersebut ya. Nah, kekuatan melawannya itu lebih kuat dibanding yang belum vaksin. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya, supaya tidak resiko tingkat keparahannya itu diredam ya. Itu sebenarnya tujuan vaksin. Itu secara ilmiah ya. Nah, kalau secara politik Ibu nggak berani berbicara ya, karena itu bukan ranahnya Ibu. Ibu hanya berani berbicara itu di ranah ilmiah ya, secara ilmu kesehatannya. Nah, kemudian kita harus tahu informasi-informasi terkini. Misalnya contohnya misalnya Moderna. Moderna itu apa sih reaksinya nanti terhadap tubuh? Nah, dibanding Sinovac seperti apa? Itu kan info terkini ya. Nah, jangan sampai nanti saudara kita bekerja, kita orang farmasi tapi kita nggak tahu apa ADR yang mungkin timbul dari vaksin-vaksin tersebut. Nah, itu yang maksud Ibu terkini ya, kita harus up to date. Kemudian apalagi tentunya dilakukan oleh apoteker kepada siapa sasarannya ya, tentu utamanya adalah kepada pasien karena si pasien yang menggunakan obat tersebut, kemudian kepada masyarakat ya, dan pada pihak-pihak yang di rumah sakit yang memerlukan informasi. Ya, artinya tidak hanya bagian manajemennya dalam penyusunan guideline atau penyusunan SOP ya, tetapi juga kepada tenaga medis lainnya. Ya, jadi informasi yang diberikan itu bukan hanya sekedar informasi obat saja, ya. Kalau di sini kan ada salah satunya informasi obat. Jadi bukan hanya informasi obat saja, tetapi juga mengenai penyediaan obat tersebut, ya, penyediaan atau pengadaan obat tersebut. Nah, kalau misalnya obatnya langka, contoh kemarin apa ya, gas medis itu termasuk ranahnya farmasi ya. Oksigen langka. Nah, kita harus memberikan informasi terkait bagaimana sekarang sistem pengadaan oksigen, bagaimana sistem pengadaan vaksin. Nah, itu kita harus memberikan informasi tersebut ya. Kemudian pengolahan, misalnya. Kan sekarang banyak vaksin berarti menggunakan injeksi, menggunakan obat suntik ya. Bagaimana cara pengolahan limbah dari obat suntik tersebut? Bagaimana cara pengolahan sisa-sisa dari kemasan vaksinnya ya. Nah, itu harus kita sebagai seorang farmasi kita harus tahu bagaimananya pengolahan limbahnya, pengolahan dari obatnya, mulai dari pembuatan obat itu kita juga harus tahu. Informasi tersebut tidak hanya di lingkungan, mungkin pengolahan kan itu di bagian IPAL-nya ya, di bagian pengolahan limbah, atau mungkin pengolahan bahan baku itu bagian industri. Tetapi kita sebagai seorang farmasi, at least kita harus tahu secara komprehensif ya. Kemudian bagaimana cara kita menyajikan obat, menyajikan kepada pasien, memberikan obat kepada pasien. Itu kita harus tahu. Misalnya ada obat-obat yang sifatnya higroskopis. Ya, sifatnya higroskopis. Berarti dia harus kedap udara ya, artinya jangan sampai nanti dia kena air. Ya, kalau dia lembab, berarti dia atau kena udara dia akan mudah lembab.
ya. Nah, atau disimpan pada kelembaban yang tinggi, maka obat tersebut akan lembab. Nah, obat-obat tersebut kita harus kasih tahu bahwa dia sifatnya begini. Ya, sifatnya higroskopis. Oh, dia sifatnya mudah teroksidasi. Nah, jadi harus kita benar-benar jaga bagaimana supaya obat tersebut begitu sampai ke pasien nggak rusak. Ya, begitu sampai di pasien dia gunakan selama, kan mengkonsumsi obat itu nggak 1 hari 2 hari aja ya. Jadi ada yang mengkonsumsi obat itu sampai bahkan berbulan-bulan. Contohnya obat TB. Nah, obat TB juga seperti rifampicin itu sifatnya higroskopis ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan informasi supaya obat tersebut tidak rusak begitu dia pakai selama jangka waktu tertentu ya. Jadi tidak hanya sampai di apotek kita nyerahkan ke pasien obatnya, tapi begitu sampai di pasien bagaimana supaya obat tersebut tetap terjaga ya. Baik itu pengawasan mutu juga begitu ya, mutunya tidak berubah ya, mutunya tidak berubah begitu sampai di tangan pasien. Kemudian mungkin juga di rumah sakit kita lihat obat banyak ya, di gudang farmasi di rumah sakit itu banyak disimpan obat. Nah, bagaimana caranya supaya kita awasi supaya mutu-mutu dari obat tersebut tidak berubah ya, tidak berkurang mutunya, kualitasnya. Ya, mutunya tidak berkurang, akhirnya obatnya menjadi tidak efektif ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, selain data dan informasi terkait obat yang mungkin bisa saudara baca juga di buku literatur farmasi ya. Nah, kemudian kita sebagai pemberi informasi, sumber informasi ya tentunya kita harus bisa memberikan suatu pertimbangan terkait dengan keputusan profesional, keputusan dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, ini tujuan dari memberi informasi obat ya, kita harus memberikan informasi obat tersebut yang tepat, akurat ya. Jangan sampai kita misinterpretasi. Ya, artinya begini, saudara memberikan informasi mungkin kepada pasien itu tidak tepat ya, sehingga begitu sampai di rumah pasiennya mengkonsumsi obat tersebut dengan cara yang salah. Nah, itu kan tidak tepat jadinya. Ya, kemudian harus akurat. Akurat itu berarti apa? Apa yang maksudnya dengan akurat? Tepat udah, akurat bagaimana? Kalian tahu? Andika, apa maksudnya akurat? Akurasi. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Iya, Bu. Apa, Andika? Mungkin maksudnya kayak to the point gitu lah, Bu. Jelas intinya, Bu. Nah, tepat, akurat, ya jelas, dia tidak ya itu tadi, kembali lagi, tidak multitafsir. Ya, nah, apa namanya? A ya A, ya, bukan A kebalik. Ya, kalau A itu kan runcingnya di atas, kalau A kebalik kan runcingnya di bawah. Ya, kalau kita putar-putar A itu bisa berbentuk segitiga dan segala macam. Huruf A besar ya. Nah, jadi kita harus akurat, harus tepat. Ya, A bentuk apa huruf A ya seperti itu huruf A. Ya. Dia mengkonsumsinya 200 mg 3 kali sehari. Ya, 200 mg 3 kali sehari. Kalau dia mengkonsumsi misalnya 150 mg ya, mungkin sediaannya begitu sampai tabletnya retak misalnya ya, begitu nyampe di tangannya atau dia simpan beberapa hari atau beberapa bulan dia mengkonsumsi obat, kemudian tabletnya itu udah retak. Kalau tabletnya udah retak kan udah rapuh ya, kemudian udah rapuh, kemudian udah berkeping-keping obatnya, kemudian dia minum ya, artinya itu kan dosisnya sudah tidak ini lagi ya, mungkin ada yang sudah berceceran ya, tidak sesuai lagi dosisnya. Kemudian apalagi selain dosis interval ya, 3 kali sehari, mungkin dia minumnya kalau 3 kali sehari itu intervalnya berapa? 8 jam ya. Nah, mungkin dia minumnya ya tergantung waktu paruh lagi ya, tergantung waktu paruh. Kalau dari 8 jam dia minum 7 jam, mungkin waktu paruhnya bisa lebih cepat, misalnya waktu paruhnya sekitar 6 jam ya nggak masalah ya. Kalau dia minumnya
jarak interval 7 jam. Tapi kalau misalnya waktu parunya juga panjang, ya misalnya waktu parunya memang 8 jam, kemudian dia minum setiap 8 jam, tapi dia minumnya setiap 6 jam, ya karena informasinya tadi nggak akurat, nggak tepat, ya. Nah, ini juga akan berpengaruh, ya, terutama obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit, ya. Nah, ini akan berpengaruh. Jadi, memberikan informasi itu harus tepat dan akurat. Kemudian menunjukkan perhatian kita kepada pasien, ya, karena rasa empati inilah yang dibutuhkan oleh pasien ketika dia sakit. Ya, jadi dengan kita memberikan informasi, kita mengharapkan dia cepat sembuh, ya itu rasa empati itu menunjukkan perhatian kita kepada pasien. Kemudian untuk pasien yang mungkin geriatri ya, yang sudah lanjut usia, agak susah memanage dia mengkonsumsi obat. Kemudian atau untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat polifarmasi. Nah, ini kan sangat membantu dalam mengatur di si pasien tersebut mengkonsumsi obat ya, menggunakan obatnya. Kemudian kita memberikan informasi terkait dengan cara pakai obat misalnya. Nah, ini akan memberikan keterampilan kepada pasien dalam penggunaan obatnya. Contoh misalnya pasien yang mendapatkan insulin. Ya, misalnya dia di DM tipe 1. Ya, kalau DM tipe 1 kan obatnya insulin ya, bukan obat hipoglikemik oral. Nah, bagaimana caranya dia menyuntik insulin tersebut? Ya, misalnya di perut, ya saudara hanya memberikan informasi bahwa menyuntik insulin itu hanya di bagian perut. Ya, dia udah bosan nih, bagian abdomennya disuntik-suntik terus, karena kan setiap hari harus nyuntik ya, harus disuntik terus kalau diabetes tipe 1 ini. Dia udah bosan nih di bagian perut terus. Udah sakit-sakit perutnya, kenapa dia suntik setiap hari? Apa yang harus kita berikan saran? Ya, tentu bisa keterampilannya dia menggunakan obat insulinnya itu tidak hanya di bagian perut, tetapi bisa di bagian lengan. Ya, bisa di bagian mana lagi? Bisa di bagian panggul, ya, atau di bagian pantat. Yang intinya di situ adalah dia otot, IM. Ya, nah, jadi cara kita menyampaikan, memberikan informasi terkait cara pakai obat. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya, maaf ya. Jadi di sini dengan caranya kita memberi informasi cara pakai obat sehingga meningkatkan keterampilan dia menggunakan obat tersebut. Nah, contohnya juga misalnya menggunakan inhaler ya. Pasien asma, kalau pasien asma kan menggunakan inhaler dia. Ya, nggak mesti harus ke dokter dulu dia menggunakan inhaler. Nah, kalau misalnya dia dapat inhaler, gimana cara pakai yang benarnya? Ya, kalau selama ini mungkin banyak karena kurangnya informasi dari apoteker ya atau dari farmasinya, banyak ditemukan ya ketika Ibu melakukan pengabdian masyarakat, cara menggunakan inhaler itu salah. Ya, cara dia menggunakan inhaler itu salah sehingga ya banyak yang asmanya tidak terkontrol akhirnya. Ya, karena salah dalam menggunakannya. Ya. Nah, jadi di sini dengan cara kita memberikan informasi yang tepat dan akurat tadi, kita bisa meningkatkan keterampilan dia cara menggunakan obat sehingga obat yang digunakan itu sudah tepat. Ya, dan outcome klinisnya, tentu keberhasilan terapinya itu yang akan diharapkan. Ya. Kemudian minimalkan atau mencegah efek samping obat. Nah, misalnya kita mau memberikan informasi kepada kepada pasien terkait dengan penggunaan obat asam mefenamat
misalnya contohnya ya, ada pasien sakit gigi misalnya dapat asam mefenamat. Tapi gimana cara pakainya? Ya. Nah, disinilah peran kita. Kalau dia asam mefenamat itu kan dapat mengakibatkan gangguan ya, nyeri lambung karena dapat menghambat prostaglandin ya. Nah, memang efek sampingnya itu dia memang perih lambungnya ya. Kalau orang yang udah punya riwayat MAH, maka dia akan apalagi kalau dia MAH kronis ya, mungkin bisa terjadi pendarahan. Ya, bisa mual muntah hebat sehingga dehidrasi. Nah, ini yang ditakutkan ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu efek samping dari obat tersebut, kemudian kita berikan informasi terkait cara mengkonsumsinya setelah makan, maka efek samping tersebut akan minimal. Ya, akan minimal terjadi. Nah, bagaimana cara meminimalkannya? Ya, informasikan bahwa menggunakan obat tersebut ya, mefenamat tadi dengan setelah makan. Ya, setelah makan itu kapannya? Jangan lagi makan terus minum lagi asam mefenamat. Nah, terus lanjut lagi makan. Tidak ya. Dengan adanya makanan, biarkan makanan itu memproteksi lambung dulu. Ya, membungkus lambung kita dulu. Ya, makanan yang kita makan kan mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak ya, sehingga dia memenuhi dinding mukosa lambung itu, melapisi dinding mukosa lambung. Nah, barulah kita kasih obat asam mefenamat tadi. Ya, asam mefenamat kan juga butuh waktu untuk dia hancur, untuk dia mengalami disolusi, untuk dia mengalami penyerapan. Nah, jadi selama dia berada di lambung ya begitu ya, kita minimalisir efek samping yang terjadi. Apakah akan timbul nyeri, gangguan lambung juga? Iya, akan timbul perih, tapi perihnya tidak seperih kalau kita mengkonsumsinya pada saat lambung kosong. Ya, nah itu artinya meminimalkan. Atau mungkin bisa kita cegah ya, kita cegah dengan cara selain setelah makan kita berikan juga obat untuk proteksi lambung ya, untuk melindungi lambung misalnya ranitidin ya, atau mungkin dengan PPI ya, omeprazol atau lansoprazol, sehingga gangguan lambungnya bisa dicegah. Kemudian manfaat pelayanan informasi obat bagi si pasien. Nah, bagi si pasien tentu dengan setelah dia dapat informasi cara pakai obat, informasi terkait dengan obat, maka kesalahan dia dalam menggunakan obat akan menurun. Ya, kesalahan dalam penggunaan obat menurun, kemudian ketidakpatuhannya juga akan menurun, dia akan patuh minum obat. Kalau nggak minum obat nanti efeknya begini. Kalau nggak minum obat nanti resikonya begini. Dia tahu ya, kalau minum obatnya tidak teratur maka resikonya begini. Nah, dia akan patuh ya, sehingga kepatuhannya akan meningkat. Kemudian efek obat yang tidak diinginkan ya, seperti efek samping tadi akan menurun ya. Kalau kita berikan informasi yang tepat, maka efek samping tadi akan menurun. Kemudian menjaga keamanan dan efektivitas dari pengobatan ya, dengan kita ada memberikan informasi, obat tersebut jadi aman bagi si pasien ya, dia tidak takut minum obat ya. Contoh misalnya pasien TB kan berbulan-bulan mengkonsumsi obat, ada 2 bulan sampai 6 bulan bahkan ya minum obatnya. Kalau TB-nya tidak mengalami recovery, maka mungkin akan lanjut lagi, atau obat-obat yang pasien yang putus obat misalnya lanjut lagi sampai 9 bulan atau bahkan sampai 1 tahun ya, ada bahkan sampai 2 tahun, bahkan ada sampai yang udah diganti lagi obatnya ya, udah menggunakan lini kedua. Nah, ini akhirnya obat tersebut kan jadi tidak aman ya. Tidak amannya artinya di sini obat TB hepatotoksik ya, pada umumnya dia bersifat hepatotoksik. Tapi kalau kita berikan informasi obat
ya, kita berikan informasi obat, dia akan merasa obat tersebut aman. Ya, nah, obat tersebut kalau diminum dengan cara yang tepat, ya, itu juga akan aman meskipun dia bersifat hepatotoksik. Tapi kalau dia sudah tepat, sudah sesuai, ya dia tidak akan menjadi hepatotoksik. Nah, kemudian apalagi efektivitas pengobatan, ya, obatnya akan efektif. Ya, keluhan pasien itu akan terobati, ya, sehingga efektivitas dari pengobatan tercapai. Kemudian apalagi mencegah drug-related problems, ya, mencegah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan obat. Ya, mau itu interaksi obat mungkin, ya, mau itu dosis yang berlebih atau dosis kurang, dengan caranya kita memberikan informasi, maka si pasien itu tidak akan kekurangan dosis, pasien itu tidak akan kelebihan dosis, ya, selagi dosis yang diberikan dari dokter atau dari si farmasinya memang sudah tepat, ya. Nah, di sini kita bagi si pasien, kita mindsetnya bagi pasien. Tapi kalau misalnya untuk tenaga medis, misalnya kita dokter, informasi ke dokter, kita lihat dulu nih obatnya apa, ya, bagaimana kondisi pasiennya. Ini sudah sesuai dosisnya atau belum? Ya, nah tentu kalau terkait masalah dosis tidak hanya umur pasien yang kita ketahui, tapi kita harus tahu juga kondisi penyakitnya, berat ringannya, infeksinya tentu kita harus tahu, ya. Nah, dan yang taunya siapa ya, dokter. Nah, makanya kita memberikan informasi tersebut ke dokter. Kalau infeksinya berat seperti ini dosisnya. Kalau infeksinya ringan seperti ini, ya. Meskipun dokter tersebut sebenarnya kan sudah tahu kalau infeksi ringan seperti ini, berat seperti ini, gitu ya. Nah, kita harus cek lagi, cross check lagi, dicek ulang lagi. Oke, bagi si farmasinya sendiri, kita ngasih tahu informasi, ya. Misalnya begini, saudara ngambil obat, ya, di suatu rumah sakit misalnya, ya, kan ngambil obatnya di farmasi. Tapi si farmasinya nggak ngasih informasi apa-apa. Ya, cuma kasih tahu, Bu, ini obatnya, misalnya pasien Nola Florida, nah, ini obatnya ya, Bu, diminum ya, Bu. Dah, gitu aja. Ya, untuk cara pakainya dibaca aja di sini ya, Bu, ada tertulis di sini. Dibanding kita misalnya Nola pergi berobat ke rumah sakit yang lain, pasien atas nama Nola Florida, oh ya, Ibu, kita butuh waktunya sebentar untuk memberikan informasi obat. Ya, Ibu Citra nanti, Ibu Nola nanti mengkonsumsi obat yang ini 2 kali sehari. Terus nanti disimpannya begini, ya. Nah, nanti kalau misalnya obatnya nggak habis, jangan dibuang, bla 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 bla. Kita puas, ya, informasi yang kita dapatkan puas. Ya, artinya apa? Kita sebagai pasien menilai si farmasinya ini berarti dia kompeten. Ya, dia menjalankan tugas dan tanggung jawab dan fungsinya sebagai farmasi. Ya, maka kita akan mengangkat citranya. Ya, citra si farmasi itu akan meningkat di mata kita, ya, dan di mata orang lain tentunya, pasien-pasien yang lain. Ketimbang kita dilayani oleh farmasi yang nggak ngasih apa-apa, nothing gitu. Ya, anak SMA pun ngasih itu bisa aja. Ya. Nah, kemudian kepuasan si farmasi dalam bekerja juga akan meningkat. Ya, kita memberikan pelayanan dengan baik, memberikan informasi dengan tepat, kemudian si pasien yang mungkin sembuh, ya, kita kan kalau minggu depannya misalnya atau bulan depannya dia konsul lagi, kemudian ada perbaikan klinis, ya, dengan cara dia mengkonsumsi obat yang baik, kan kita menjadi puas. Ya, pasien ini kemarin datang ke sini dengan kondisi lemah, ya, dengan kondisi lemah, duduk di kursi roda gitu ya. Nah, kemudian kontrol berikutnya dia udah segar, udah bisa jalan sendiri, nggak didampingi lagi sama anaknya. Nah, kan kita jadi puas ya. Artinya apa? Dengan pengobatan yang sudah kita berikan, dengan adanya selipan informasi yang kita berikan, dia mengkonsumsi obat dengan tepat. Artinya outcome klinisnya tercapai. Kita sebagai si farmasinya kita akan puas, ya. Nah, tapi kalau misalnya, ya, kita misalnya datang pasien yang bulan lalu duduknya dengan kursi roda, kemudian bulan berikutnya dia datang lagi ngambil obat, tetap dengan kursi roda, dengan ada pendampingnya,
dengan kondisi yang hampir sama seperti yang bulan lalu. Ya, kita kan jadi miris ya. Kok ini pasiennya nggak sembuh-sembuh sih? Padahal obatnya udah betul. Kok pasiennya nggak sembuh? Ya, nah di situ mirisnya kita. Tapi kalau misalnya pasiennya itu sudah ada perbaikan, kita jadi puas jadinya dalam bekerja. Ya, nampak kita itu bergunanya. Gitu. Kemudian menarik pelanggan. Saudara, kalau misalnya dilayani dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang baik, kalau sakit lagi, siapapun itu yang sakit, bukannya kita yang sakit, tapi mungkin keluarga, pasti kita akan bawa lagi ke sana. Ya, sehingga pelanggan kita ya tidak bisa dipungkiri ya, kalau rumah sakit tentu pelanggannya orang yang sakit ya. Nah, dia dapat omset dapat penghasilannya tentu memang dari orang yang sakit. Itu tidak bisa kita pungkiri hal tersebut. Ya, bukan berarti kita mengharapkan orang sakit banyak ya, tentu tidak ya. Nah, jadi artinya kita menarik pelanggan sehingga pendapatan dan omset kita juga akan meningkat. Ya, dengan jumlah pasien yang banyak, tentu pendapatan akan banyak ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari pelayanan informasi obat ini? Seperti yang Bu sebutkan tadi bahwa ya sifatnya itu adalah mandiri. Ya, mandiri, dia bersifat objektif, seimbang, informasi yang diberikan itu seimbang, kemudian sifatnya ilmiah, ada sisi sainsnya di sana, ya, yang memang pelayanan informasi obat ini hanya bisa diberikan oleh farmasi, bukan orang bidan, ya, bukan dari perawat. Nah, sains ilmiahnya di sini maksudnya begitu ya. Jadi memang kompetensinya orang farmasi, ranahnya farmasi. Di mana benang merahnya ranahnya farmasi dengan perawat? Dari segi farmakologi. Walaupun mereka sama-sama belajar farmakologi, tapi farmakologinya yang advance. Ya, farmasi belajar farmakologi 2 kali. Saudara di kurikulumnya belajar farmakologi 2 kali. Iya kan? Yang ada praktikumnya 1 dengan yang tidak ada praktikumnya. Ya. Nah, jadi di sini ilmiahnya dapat gitu ya. Kemudian apalagi orientasinya kita kepada pasien. Nah, orientasi kepada pasien di sini maksudnya kita tidak berorientasi kepada produk atau kepada omset atau penghasilan ya atau ekonomi, tidak. Orientasi kita kepada pasien, bagaimana pasien ini bisa sembuh. Dan sifatnya obat itu kan individualized. Ya, ada obat orang yang cocok dengan parastamol. Ada pasien yang nggak cocok dengan parastamol, dia mungkin dengan ibuprofen. Ya, nah inilah maksudnya orientasi kepada pasien tersebut ya. Jadi misalnya ada pasien yang dapat obat, terus dia dapat reaksi hipersensitivitas misalnya, ya. Dan reaksi hipersensitivitas yang terjadi itu 1/10.000. Contoh misalnya ada pasien anak, biasanya pada anak-anak ini ya, setelah dapat parastamol dia kena sindrom Stevens-Johnson. Tahu saudara apa itu sindrom Stevens-Johnson? Ya, itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang mungkin tingkat kejadiannya 1/10.000. Ya, dari 10.000 pasien mungkin ada 1 kejadian. Ya. Oke, waktu kita tinggal 1 menit, Ibu juga baru ngeh ini. Nanti kalau mati kita akan lanjutkan lagi dengan link yang sama ya. Oke. Ya, jadi sindrom Stevens-Johnson. Nanti akan kita lanjutkan apa itu sindrom Stevens-Johnson. Ya. Daripada nanti terputus sendiri, ya, kita ulangi lagi apa itu terkait dengan sindrom Stevens-Johnson. Oke, nanti dia akan berhenti sendiri ini. Di-unmute saja, Bu. Boleh, nanti lanjut lagi ya. Baik, Bu.